Damai Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Perhatikan bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat kami bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cayo. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita milik kesayangannya, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Oh yeah. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat kami bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Amin. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Amin. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat kita bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mana pribadi-pribadi yang bersyukur? Mana pribadi-pribadi yang diberkati? Mana pribadi-pribadi yang percaya bahwa hidupnya Tuhan tahu. Semua kita ada di dalam pemeliharaan, penyedia, dan kecukupan, bahkan kelimpahan, kasih karunia, kebajikan, kemurahan dari Tuhan Yesus bagi setiap pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Senang aku, wah rame banget Pastor menyapa yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di grup doa Telegram, yang ada di grup doa WhatsApp, yang mana hari ini juga mulai bersama-sama dengan ADT. Di sana banyak kesaksian-kesaksian. Wah, keren.
ADT singkatan Aku Ditolong Tuhan. Itu programnya di channel YouTube YHS Media dan juga channel YouTube Yusak Hadis Siswantoro. Puji syukur, puji syukur. Dan hari ini sebelum kita masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian, ada satu kalimat sederhana, tetapi ini akan boleh membantu kita terberkati. Dalam arti, kata sederhana ini bisa menolong kita mengerti betapa Tuhan itu sangat baik loh. Apakah itu? Ini, cicak saja ada makanannya. Titik-titik ya, nanti disambung sendiri saja. Saya ulang ya. Cicak saja ada makanannya, Bapak Ibu sekalian. Dipikir cicak itu makan apa? Di gambar thumbnail itu membantu kita melihat cicak akan menangkap makanannya. Wah, jadi cicak aja ada makanannya. Apa makanannya cicak? Ada yang berkata di nyamuk. Ya, itu juga yang pastor tahu. Cicak makannya nyamuk. Cicak bisa terbang tidak? Tidak bisa. Nyamuk terbang, tapi bisa dimakan cicak. Coba bayangkan sebentar, cicak itu ada di pelosok-pelosok atap rumah, di tempat-tempat tersembunyi, terselip-selip di bawah seng, di bawah atap, di samping lemari, di belahan daripada dinding triplek. Segitu hebatnya loh karya ciptaan Tuhan. Cicak saja yang jalannya hanya merayap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Tapi makannya nyamuk. Cicak aja yang makannya nyamuk ada makanannya. Titik. Ya sambung sendiri. Bapak Ibu sambung sendiri, apa kira-kira sambungannya? Dari kalimat yang pastor share ini, yuk kita sekarang melihat kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi makanan rohani, mana surgawi bagi setiap kita. Tapi paling tidak kita renungkan awal sebagai pembuka, cicak saja ada makannya. Makannya itu nyamuk loh. Kita susah bisa mengerti. Ya, bagaimana dia bisa menangkap nyamuk itu? Tapi itulah, makasih Ibu Pauline, ada tulisan komentar, cicak saja Tuhan pelihara, titik, sambung sendiri. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ya, Kitab Amsal pasal yang ke-30. Kitab Amsal pasal 30 ayat 28 sampai dengan 31. Beberapa bagian A saja yang pastor akan bacakan, ya, supaya kita sama-sama fokus bisa mengerti makna renungan yang kita mau dengar tersampaikan saat ini. Kitab Amsal yang akan pastor baca dari Amsal pasal 30 seputar ayat 28 sampai 31. Beberapa bagian A yang pastor bacakan. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih.
Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Jadi cicak ini bukan cuma sekedar gampang ditangkap, cicak ini ada di mana-mana. Dari rumah biasa, rumah sederhana, rumah gubuk, ya, rumah mewah, sampai di istana-istana raja. Cicak ini bukanlah hewan yang menyeramkan, juga bukan hewan yang gagah langkahnya. Cicak ini dapat dengan mudah ditangkap. Itulah sebabnya kenapa cicak, kasihan, senantiasa bersembunyi di belakang lemari. Karena dia bukan hewan yang gagah langkahnya. Dia juga bukanlah seorang yang bukanlah hewan yang pemberani barangkali itu. Tetapi Bible berkata cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Maksudnya, ya dia juga hewan yang lemah. Ya makasih Bu Jen, tapi lucu ada orang yang takut dengan cicak. Au, cicak, aduh takut. Takut cicak. Ya, padahal sebetulnya mungkin lebih tepat geli. Kalau takut kan cicak nggak bisa ngapain kita, gigit pun tidak bisa, kasihan. Ya, jijik, geli. Tapi sebetulnya juga enggak juga terlalu jorok ya. Makannya aja nyamuk. Bisa kita bayangkan kalau makannya hanya nyamuk, kira-kira BAB-nya apa? Yang BAB itu paling bawah itu manusia. Makannya daging, coto, lemak, garam, cabe, terasi, jengkol, Cicak itu lemah. Hewan yang lemah saja ada makannya. Ajar nggak sih Bapak Ibu sekalian? Cicak aja ada makannya, dan makannya itu nyamuk. Cicak itu lemah, cicak itu merayap, cicak itu ngumpet, tapi bisa makan nyamuk yang terbang. Nyamuk kadang sebeling deh. Coba bayangkan, nggak sebeling nggak? Saudara tidur satu kamar atau satu kelambu gitu, ditutup dengan kain, tidur, ada satu ekor nyamuk. Sebelah kira-kira. Nyamuk itu kalau sudah dia terbang sampai telinga, terus langsung gigit, merah bentol. Bapak Ibu sekalian, cicak saja loh ada makannya. Ya, cicak itu ada di mana-mana. Cicak juga ada lagunya. Hari ini kita banyak bercanda. Kita maju yuk ayat 29. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya. Ya. Bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Jadi ada 3 binatang. Jadi yang 3 binatang, yang keempat tambahan. Ya, saya ulangi, ada 3 binatang yang gagah langkahnya. 3 jenis binatang yang Bible katakan tambah 1. Siapa 1 itu? Kita lihat sebentar. 4 yang gagah jalannya. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya dan tambah 1. Jadi 4, tapi bukan binatang yang satunya. 4 hal yang gagah jalannya. Siapa itu? Yuk kita lihat ayat 30. Amsal 30. 3 binatang jenisnya apa saja yang gagah langkahnya? Pasti nggak ada cicak. Ya. Nah, yang pertama Bible berkata singa. Singa itu hewan yang terkuat di antara para binatang. Makanya ada istilah apa? Singa, raja binatang atau raja hutan? Ya, istilah itu ada. Singa yang terkuat di antara binatang. Itu yang pertama. Jadi binatang yang gagah langkahnya yang pertama, Amsal berkata, singa. Bukan hanya kuat di antara binatang, singa itu yang tidak mundur terhadap apapun. Ya.
Saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-31. Yang kedua, ayam jantan. Jadi yang gagah langkahnya yang kedua, ayam jantan yang angkuh. Bisa bayangkan sih sebentar bagaimana sih jalannya ayam jantan yang angkuh. Kalau kita pakai bahasa manusia, songong gitu. Ya. Yang kedua tadi ayam jantan yang angkuh. Yang ketiga, kambing jantan. Wah, jadi kambing jantan, kitab Amsal berkata itu gagah langkahnya. Ya. Nah, ada tambahan satu, tapi satu ini bukan binatang, satu ini tambahan, maksudnya gagah juga jalannya. Siapakah itu? Seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Wis, kerennya, raja berjalan dengan gagahnya. Bible berkata begitu, gagah jalannya raja yang berjalan di depan rakyatnya. Tapi cicak nggak masuk. Tapi cicak saja ada makannya. Apalagi seperti pujian tadi, kita manusia. Manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Katakan amin. Tapi manusialah yang paling sering khawatir. Padahal manusia punya Tuhan. Manusia punya tangan. Manusia punya kaki. Manusia punya hati. Manusia punya otak. Manusia punya kecerdasan. Lantas kenapa kita masih dipenuhi rasa khawatir? Cicak saja ada makannya. Lantas kenapa kita mau khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai, kita tempati? Sekalipun kita bayar kontrakan itu memang cukup mahal, tapi sebentar kita akan melihat kalau kita andalkan Tuhan betul-betul dan kita bekerja, pasti ada berkatnya, pasti tercukupin kok. Ya, kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian, penekanan yang saya mau sampaikan di ayat Matius pasal 6 ayat yang ke-31. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Firman Tuhan Yesus, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan pakaian, papan. Siapa yang khawatir itu? Manusia. Cicak khawatir nggak? Kurang tahu juga sih, karena pastor nggak bisa bahasa cicak. Tapi kalau kita melihat cicak saja ada makanannya, masakan kita ciptaan Tuhan yang mulia, yang dibentuk segambar serupa dengan Tuhan. Kenapa kita khawatir hanya bicara soal sandang, pangan, papan, pakaian? Ya, makasih Pak Ronald Silahi. Hewan tidak khawatir, iya. Menurut kita, tapi kita kan belum tahu, kita nggak bisa bahasa hewan. Tapi kita melihat Tuhan itu ajaib loh. Cicak saja ada makannya. Masakan Bapak Ibu yang ganteng, handsome, beautiful, cantik ini, khawatir nggak makan? Padahal orang lihat semua badan banyak tuh, gode, kotek. Jangan khawatir, amin. Tuhan itu baik. Percaya kita milik Tuhan, percaya firman Tuhan, kita dipelihara Tuhan, dan hidup yang Tuhan beri selain kita bersyukur, menyembah Tuhan, melayani. Jangan malas. JM, bukan jaim. JM bagi Pastor Andy, jangan malas. Ada orang yang pastor bicara ini masih tidur. Bangun siang, bukan bersyukur, mengeluh, lapar. Belajar bangun subuh, bukan begadang.
Bangun subuh untuk bersyukur, memuji Tuhan. Bermeditate, dalam bahasa Bible itu merenungkan. Jadi pagi rata-rata orang baru bangun, kami sudah selesai doa, sudah selesai melayani form doa, sudah selesai melayani live streaming. Ada yang baru bangun. Ya, mungkin tidak salah juga, tapi pastor mendorong kita untuk jangan malas. Berkatnya minta banyak, tapi orangnya malas. Seperti kata kitab Amsal pasal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. Senggol dong. Ayo, Pastor Andy mengajak pemirsa sekalian, jangan malas, senggol dong. Ya, pemirsa sekalian, jangan malas, senggol dong. Yang di sampingmu, bilang kanan kirimu, bilang sama teman-temanmu, jangan malas. Cica aja cari makannya, nangkap nyamuk kok tidak malas. Masa kita ciptaan Tuhan yang begitu sangat amat baik, sempurna, malas? Ya, jangan malas. Karena kitab suci mengajarkan dalam Amsal 21-25 bahwasanya si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya. Jangan sampai pemalas hanya banyak halu. Ingat dulu ada penyanyi namanya kalau tidak salah Oki siapa gitu. Ya. Waktu masih kecil kita ada lagunya itu menghayal. Andai aku jadi orang kaya. Andai aku punya banyak tanah. Andai aku orang pintar tapi tidak mau sekolah. Mau kaya tapi pemalas. Si pemalas sukanya berhayal, ya. Jangan jadi orang banyak halu. JM, jangan malas. Jangan hanya berandai-andai. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan jangan malas. Wis. Kita ulang saudara-saudara. Amsal 21-25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Keinginannya hanya andai. Kenapa? Karena tangannya enggan bekerja. Jadi yang bekerja hanya keinginannya yang berandai-andai. Biasa ketemu orang, preman kah, pengangguran kah, orang-orang nongkrong kah, pas pastor makan di warung kah, lihat ada orang yang lagi nyantai, katanya lagi tidak ada kerjaan, baru bangun, ngeluh. Saya ajarkan hal-hal praktis. Bangun subuh. Loh, ngapain bangun subuh kita? Kayak gak ada kerjaan. Memang kan gak ada kerjaan, sombong pula. Banyak orang gitu deh. Nggak ada kerjaan, sombong pula. Ada yang berkata, biar miskin yang penting sombong. Aduh, kaget kita. Jadi orang jangan sombong. Apalagi gini, sombong terhadap ucapan diri sendiri aja nggak baik. Ya, apalagi sombong sampai diucapkan di contoh di walls FB, di story WA. Misalnya contoh, ya apa ya, jangan diungkapkan lah. Jangan ungkapkan bahasa-bahasa yang sombong. Misalnya contohnya, apa ya, terusik gitu. Lalu dia tulis di statusnya, you belum tahu ya siapa saya. Amnesia, lupa ingatan. Ngapain? Sedangkan kita ke diri sendiri aja enggak bagus, apalagi sampai buat status di WhatsApp kah, di Facebook kah, di IG kah. Nggak tahu ya gue siapa. Ya, masa nggak kenal diri sendiri gara-gara marah, tersinggung. Gini, lebih baik kita berkata, aku mengampunimu.
Aku memaafkanmu. Aku dikuatkan. Aku belajar dewasa. Itu lebih keren. Tapi ada orang yang seperti nggak punya apa-apa, tapi lagunya luar biasa. Aduh, orang-orang kayak gini ya, mudah-mudahan bisa belajar sebelum ajal menjemputnya. Ya, kok lari ke sana ya? Iya, tambahan saja. Jadi orang jangan sombong, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan malas. Jadi kadang ada, saya sampaikan begitu ke teman-teman, baru ketemu, ayo jangan malas bangun subuh. Ngapain bangun subuh? Kayak ada kerjaan aja. Kita kan masih nganggur, Pak Pendeta, Pak Pastor. Begini loh, kalau engkau bangun subuh, sembahyang, doa, baca kitab suci, sering ngapain kita? Bobo lagi? Enggak. Itu dulu lagunya pernah ada. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bukan itu. Bukan itu saya mau ajarkan. Habis doa sama Tuhan. Kalau belum ada kerjaan, belum dapat kerja, sapu-sapu kayak rumah. Siapa tahu saat engkau sapu-sapu rumah, tetanggamu melihat dan menyapa, wah rajin banget, kerja di mana? Iyalah, semua orang suka orang rajin, tapi saya percaya juga banyak orang tidak suka orang malas. Kalau kita kelihatannya bersih, rapi, pagi-pagi meskipun belum kerja di perusahaan, belum ada kantor, belum jadi karyawan, belum terima lamaran kita, tapi kita udah rajin. Kita sapu-sapu, beres-beres, tetangga ke kantor, dia lihat, halo, shalom, selamat pagi. Wah, pagi ini segar banget ya. Iya, kan udah mandi. Pastor pun demikian, ketika sharing setiap pagi ini, kan udah fresh. Bayangkan kalau pastor bangun, shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara-saudara? Pasti nggak oke lah. Pastor harus fresh dulu, segar dulu sebelum doa, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, menghadap Bapak Ibu sekalian pemirsa lewat layar kaca, harus segar dulu. Masa masih ada diganggu, shalom. Kan lucu. Nah, barangkali ketika kau disapu tetanggamu dan dia berkata, kerja di mana? Iya, masih standby, masih cari-cari. Oh, karena tetangga ini dan hampir semua orang suka orang rajin, Bapak Ibu sekalian. Maka dia akan berkata, oh saya tahu di tempat saya lagi cari orang kerja. Atau si tetangga itu punya tetangga, atau tetangga punya keluarga, punya kerabat. Itu loh, coba. Dia rekomendasi langsung. Orang rajin dapat banyak rekomendasi, apalagi dia mengenal Tuhan Yesus. Tapi orang malas, siapa yang mau rekom? Itu kira-kira lah tambahan. Oh gitu ya, jadi jangan mengeluh karena kemalasanmu sendiri. Nah, banyak orang mengeluh karena kemalasannya sendiri. Dia yang malas, dia yang komplain, dia yang tukang lapar. Ya udah, itu aja deh. Satu ayat lagi. 1 Tesalonika pasal 4 ya. Ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-11. Satu ayat lagi ya. Firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Jadi kalau kita bisa menjadi manusia yang tetap tenang-tenang saja, sekalipun ada pergumulan, itu gaya hidupnya orang terhormat loh. Amin. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Kalau hidupmu kacau, kan nggak oke. Hidup yang tenang, anggaplah sebuah suatu kehormatan. Uruslah persoalanmu sendiri, bukan persoalan orang lain. Cek Alkitab bilang apa? Mengurus persoalan sendiri. Bible tidak berkata uruslah persoalan orang lain. Enggak.
Tapi dia ngurus persoalan orang lain. Ya, mungkin dia pengacara. Karena pengacara memang bidangnya, karir jasanya, profesinya, yaitu membantu orang lain, mengurus orang lain. Tapi mengenai kamu dan saya, pertama-tama uruslah persoalanmu sendiri, alias jangan kepo. Tambah khawatir, tambah tidak tenang. Saya hari-hari hidup ini saya belajar seperti firman Tuhan, belajar tetap tenang supaya dapat berdoa. Karena orang yang tidak tenang tidak dapat berdoa. Orang yang tidak dapat berdoa, dia sulit menemukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Pastor aku udah khawatir. Ya udah, jangan malas, doa. Kenapa? Khawatir tetangga, khawatir si mbak itu, keluar itu, mas itu. Kamu sih banyak urusan. Jadi hatimu tuh khawatirnya mikirin orang lain, urusin orang. Uruslah persoalan dirimu sendiri. Dan bekerja dengan tangan. Pastor ulangi, bekerja dengan tangan. Ini pesan firman Tuhan. Seperti yang telah kami pesan kepadamu, bekerja dengan tangan. Bukan seperti banyak orang yang kepo hari ini, bekerja dengan mulut. Kecuali engkau pembawa berita. Atau mungkin kecuali engkau pembicara, motivator. Atau artis kok, aktor kok. Bukan, ya bekerja kok dengan tangan, bukan dengan mulut. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, pastor ini bekerja dengan tangan loh. Termasuk itu WhatsApp yang masuk banyak banget Bapak Ibu sekalian. Banyak. Penglihatanku ini menurun. Karena melihat banyak pesan WhatsApp yang masuk. Berusaha sedapatnya membalas satu persatu. Karena lewat satu dan dibalas, kita dimarah-marah. Tapi sudahlah, bagian pelayanan. Firman Tuhan berkata, bekerja dengan tangan, bukan dengan mulut, kecuali wartawan. Makasih. Ya, kiranya renungan ini semua kita boleh sama-sama mendapatkan berkat-berkat rohani. Minta maaf kalau salah-salah kata. Semua ini memberi ilustrasi supaya kita bisa mengerti bahwa sebagai manusia, khususnya orang yang percaya pada firman Tuhan, janganlah kau khawatir. Berdoa, bekerja, jangan malas. Tuhan pasti memberkati. Lihatlah, cicak saja ada makanannya. Masak, titik. Bunga saja di padang Tuhan hiasi. Burung-burung di udara Tuhan beri makan. Kita ciptaan Tuhan yang mulia, yang sangat amat baik, yang sempurna, yang dikasihinya. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Kiranya renungan ini saudara-saudara menjadi berkat. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu hari ini. Kami mengucapkan syukur. Kami terima berkat-Mu. Kami hidup mengutamakan Engkau. Kami tidak malas, kami rajin. Kami enggak harus urus urusan orang lain, kecuali kami pengacara atau wartawan. Kami mau urus pekerjaan kami sendiri, dan kami mau bekerja dengan baik, dan kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Kehidupan seorang Kristen, kehidupan yang mempermuliakan Tuhan Yesus, kehidupan yang mengakui firman Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesehatanmu diberkati. Rohanimu diberkati. Kehidupanmu diberkati.
Apa yang kau kerjakan, pekerjaan tanganmu sendiri. Apa yang kau urus, urusanmu sendiri. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh lagi khawatir. Termasuk khawatir penyakit, tidak boleh. Khawatir makanan, khawatir miskin, khawatir kekurangan, tidak boleh. Ingat, cicak saja ada makanannya. Saudara, ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan Yesus memelihara, menyediakan, mencukupkan kita. In Jesus name. Dan memberikan kesembuhan di tubuh pemirsa sekalian yang sedang sakit. In Jesus name. Amin. 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 Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat kita bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Ingat ya, cicak saja ada makannya. Ingat ya, urus urusanmu sendiri. Ingat ya, jangan malas. Ingat ya, tanganmu diberkati Tuhan Yesus. Ingat juga doa-doa kita diberkati Tuhan Yesus. Shalom semuanya, dadah, bless you all.